Halo rekan-rekan semua, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Data dan Pengetahuan. Pada perkuliahan hari ini, kita akan membahas perihal data warehouse. Nah, untuk sesi data warehouse, kita akan bagi menjadi 3 minggu, di mana materi pertama di sini saya akan fokus menjelaskan ke rekan-rekan perihal model dan skema dari si data warehouse itu sendiri. Kemudian nanti di minggu kedua kita akan fokus ke OLAP, di mana OLAP merupakan query nanti untuk accessing data di dalam data warehouse. Kemudian di minggu ketiganya kita akan melakukan simulasi pembangunan data warehouse menggunakan software Pentaho. Nah, sebelum kita masuk ke arah simulasinya, tentunya kita harus paham dulu benda yang ingin kita bangun, yaitu data warehouse itu sendiri. Nah, kita akan bahas secara tuntas untuk konsep data warehouse dari segi model maupun juga skema yang ada di dalam data warehouse. Nah, mungkin pertanyaan yang saya buka, kenapa sih kita harus belajar data warehouse? Coba kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar skema relasi dari tugas query MySQL yang saya berikan ke teman-teman ya. Di pertemuan sebelumnya kita mencoba query, lalu saya berikan satu skema relasi ini. Nah, pertanyaannya simple, kira-kira kalau teman-teman melihat skema relasi seperti ini, informasi apa sih yang kira-kira langsung ditanyakan di otak kita masing-masing gitu ya? Ini saya bisa dapat informasi apa dari sini? Nah, tentunya akan ada banyak sekali informasi yang dibutuhkan. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara data warehouse, maka kita fokus ke informasi strategik atau informasi strategis. Kita tidak lagi bertanya, tolong munculkan 10 nama yang berawalan huruf A, itu ngapain ya? Tapi kita berbicara sesuatu yang orientasinya itu bisa supporting ke arah bisnis, seperti itu. Nah, untuk bisa supporting ke arah bisnis, tentunya informasi-informasi strategik lah yang dibutuhkan. Bukan lagi informasi-informasi yang hanya sekedar berbicara masalah, ya kayak tadi, nama yang berawal huruf A, itu buat apa? Nah, tentunya kalau kita melihat gambar seperti tadi, di otak kita secara otomatis langsung bisa bertanya secara sederhana mungkin ya, tidak terlalu kompleks, tentang hal yang tercatat di dalam skema ini. Misal paling gampangnya adalah kira-kira barang apa yang paling banyak dijual di tahun sekian, seperti itu. Nah, itu kita beri namakan snapshot. Jadi ternyata memang kalau kita manajemen data, ya kita sebetulnya nanti di akhir berharap cukup memberikan snapshot ke kita untuk bisa kita melakukan sesuatu yang sifatnya strategis seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh pertanyaan yang sifatnya memicu munculnya keputusan informasi strategis. Misalkan, barang apa yang paling banyak terjual di bulan X tahun Y di cabang Z? Di sini mungkin bisa akan dilihat kira-kira tren penjualan barang di suatu cabang itu seperti apa, sehingga mungkin barang-barang yang tidak laku nantinya tidak perlu dijual lagi di dalam suatu cabang di kota Z, misalkan seperti itu. Nah, ini kan juga salah satu langkah strategis ya, yang bisa diambil oleh misalkan suatu kayak Mart seperti itu. Kemudian ada pegawai of the month tiap cabang di bulan X di tahun Y. Ini ingin tahu kira-kira pekerja yang paling rajin siapa, mungkin bisa buat rolling dan segala macam agar bisa memotivasi pegawai yang lain. Nah, itu juga merupakan satu langkah strategi. Kemudian ada cabang mana yang memiliki keuntungan terbanyak sepanjang tahun Y. Nah, ini mungkin nanti kita akan bisa melihat pola-pola yang ada di cabang tersebut, kenapa dia keuntungannya bisa banyak. Nah, itu kan juga bisa supporting kita menuju ke langkah strategis. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita dapatkan dari skema yang tadi. Nah, tentunya pertanyaan semacam ini itu memerlukan query ke dalam skema yang ini. Dan anggaplah ini kita letakkan di dalam satu DBMS MySQL seperti itu, lalu ini digunakan untuk operasional juga seperti itu. Nah, di saat yang bersamaan kita juga melakukan query untuk ini. Contoh di sini barang apa yang paling banyak terjual di bulan X tahun Y di cabang Z, tentunya ini memerlukan join table yang tidak sederhana. Mungkin secara query-nya teman-teman bisa jago, tapi kan ketika kita bilang join itu sebetulnya menggabungkan dua himpunan yang besar berdasarkan suatu code reference tertentu seperti itu. Nah, tentunya ini memerlukan beban komputasi yang tidak ringan seperti itu. Mengingat skema yang sama juga mendapatkan beban dari operasional. Jadi ini masalahnya.
kita akan seringkali meminta query-query semacam tadi, dan query-query yang kita lihat di sini itu sebetulnya dynamic kebutuhannya. Tergantung dari pengambil keputusan di dalam perusahaan atau enterprise-nya sedang membutuhkan informasi apa. Nah, ini bisa saja berganti. Tapi tentunya kalau kita lihat di sini, ini melibatkan banyak sekali atribut yang berasal dari tabel yang berbeda. Nah, ini yang menjadi masalah sebetulnya. Satu DBMS melayani beban transaksional yang jelas-jelas pasti besar. Namanya kalau kita misalkan belanja di suatu swalayan, seperti itu, kan itu transaksinya terjadinya bisa per menit gitu ya. Terutama mungkin swalayan-swalayan yang laku sekali, misalkan seperti itu. Ditambah lagi, at the same time, ada pengambil keputusan yang ingin melakukan analytical terhadap data yang sudah dicatat ke dalam sistemnya. Nah, ini menimbulkan beban tersendiri, yaitu beban analytical seperti itu. Tentunya concern dari beban analyticalnya itu ada di melibatkan banyak field dan join table yang begitu besar seperti itu. Nah, tentunya ini bisa juga diperparah, hal ini bisa diperparah juga dengan kondisi seperti ini. Anggaplah per masing-masing cabang itu punya database yang terdistribusi. Artinya database-nya tidak terpusat dan masing-masing cabang itu punya database. Bagaimana caranya sebagai seorang pengambil keputusan di pusat untuk bisa menentukan strategi-strategis steps apa yang akan dilakukan untuk setiap cabangnya? Nah, kan nggak mungkin dia mondar-mandir ke setiap cabang untuk hanya melihat kira-kira pola datanya seperti apa. Nah, permasalahan kayak tadi, misalkan kita membutuhkan query yang dynamic dan berkali-kali membebani juga secara analyticalnya, kemudian juga cabang yang ada di mana-mana ini tentunya menimbulkan prahara atau permasalahan sendiri di dalam ilmu manajemen data. Nah, di sini saya buka pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menyajikan kebutuhan informasi dalam waktu cepat, ada kata kunci cepat, karena langkah strategis itu memang harus diambil dengan cepat supaya tidak kalah dengan kompetitor. Kemudian juga dalam bentuk report ini berarti layout informasinya, yang bentuknya tuh dinamis. Saya kadang butuhnya apa, lalu bentuknya seperti apa, itu bisa berubah setiap saat gitu ya. Misalkan saya ingin konsentrasinya ke cabang, ya udah saya ingin memandangnya dari segi cabang dan segala macam. Serta pasti kompleks karena melibatkan banyak hal seperti itu. Nah, tentunya kita bisa pakai konsep manajemen data menggunakan data warehouse. Nah, memang data warehouse itu apa sih? Apa bedanya dengan kita berbicara database biasa? Sebetulnya data warehouse itu juga adalah sebuah database. Cuma yang membedakan mereka berdua adalah di sisi desain model datanya. Nah, desain model datanya kalau data warehouse itu mengikuti karakteristik 4 ini. Ada yang pertama subject oriented, kedua integrated, ketiga time variant, dan keempat adalah non-volatile. Dan yang perlu digarisbawahi data warehouse itu adalah menyimpan snapshot data masa lalu. Namanya juga gudang. Gudang itu berarti sesuatu yang sudah tidak sedang digunakan, itu disimpan dulu ke dalam gudang. Nah, konsepnya begitu pun data gitu ya. Jadi kita menyimpan data masa lalu, bukan data yang lagi berjalan di masa sekarang, seperti itu. Nah, yang tentu kita akan sadari bahwa terdapat perbedaan kebutuhan desain data, tadi yang saya bilang, antara kebutuhan transaksional dengan kebutuhan analytical. Karena transaksional mah fokusnya lebih ke arah pencatatan transaksi, sementara analytical itu biasanya melakukan query yang melibatkan sekali banyak field dan join table, seperti itu. Nah, contoh di sini, kalau kita berpikir secara transaksional dan analytical, perbedaannya bisa terlihat di sini. Ada yang misalkan di e-commerce nih. Kalau saya lagi berada di pola pikir transaksional, saya hanya cukup bertanya, berapa banyak transaksi hari ini? Biasanya kan kita rekap tuh per hari ya. Kalau kayak Indomaret atau Alfamart itu direkapnya per hari. Kemudian, berapa banyak barang X terjual hari ini? Saya ingin tahu, misalkan sampo X itu terjual berapa? Mie goreng X itu terjual berapa? Hanya itu aja pertanyaannya. Dan biasanya ciri khasnya adalah query-nya dilakukan per hari atau periodiknya tuh biasanya nggak jauh-jauh dari data itu dicatat seperti itu. Apa bedanya dengan analytical? Analytical itu dia butuh sumber daya data yang begitu besar. Contoh misalkan pelanggan mana yang paling berpotensi untuk diberikan penawaran. Ketika kita berbicara potensi itu kan gak hanya bisa dilihat dari ketika pelanggan itu hanya baru belanja sekali.
Nah, walaupun sudah berkali-kali pun juga kita belum bisa bilang bahwa dia berpotensi. Kita juga harus melihat dari pola belanja yang dilakukan oleh si pelanggannya. Nah, tentunya pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa dijawab kalau kita menggunakan konsep analytical seperti itu. Kemudian kalau di e-library, di sini ada peminjaman dan pengembalian fokus transaksionalnya. Ya pertanyaan simpelnya yang sering muncul adalah berapa banyak buku yang belum dikembalikan? Atau mungkin bertanya denda, ini berapa denda yang harus saya tagihkan ke peminjam yang terlambat seperti itu. Tapi ketika kita berbicara analytical, dia akan bertanya misalkan 5 kategori buku yang paling banyak dipinjam. Wah, ini tentunya pengolahannya nggak sederhana. Artinya kita perlu melakukan query yang menggunakan join table dan field yang begitu banyak. Nah, kalau teman-teman lihat dengan baik, fokusnya beda ya. Kalau transaksional tuh fokusnya di apa yang terjadi di transaksinya. Sementara kalau analytical itu bicaranya subjek. Jadi ada subjek bisnisnya dulu yang dibahas. Misalkan saya pengen tahu pelanggan. Pokoknya apapun tentang pelanggan saya pengen tahu faktanya apa. Nah, itu analytical. Kalau di perpustakaan yang kayak tadi e-library, dia fokusnya bukan ke peminjaman dan pengembalian. Karena itu sifatnya transaksional. Tapi fokusnya ke bukunya. Nah, kira-kira buku apa yang paling banyak dipinjam dan seterusnya. Nah, ini tentunya dua cara pandang seperti ini, itu tidak mungkin kalau kita, bukan tidak mungkin ya, kurang tepat kalau kita hanya memanfaatkan satu model desain data. Seperti itu. Nah, sifat subject oriented pada data warehouse ini, itu sebetulnya fokusnya ke arah yang tadi saya bilang. Ada subjek yang dibahasnya dulu, baru apa yang dibahas dari subjek itu sendiri. Yang dimana nanti kalau kita sudah belajar data warehouse lebih lanjut, yang subjek bisnisnya akan kita transformasi menjadi tabel dimensi, dan untuk apa yang mau dibicarakan dari subjek bisnis itu akan ditransformasi menjadi sebuah tabel fakta, seperti itu. Nah, mari kita lihat di dalam pertanyaan yang tadi kita munculkan di awal, mana yang merupakan subjek bisnis? Nomor satu, ya jelas barang apa, ya udah jelas ini orientasi kita berbicaranya adalah barang apanya, bukan transaksinya. Misalkan pada hari ini terjadi berapa transaksi, nggak begitu. Berapa, misal barang yang terjual hari ini apa saja, tapi tidak begitu. Pertanyaannya lebih ke arah barang apa yang paling banyak terjual di bulan X tahunnya di cabang Z. Ini kan tentunya melibatkan banyak sekali hal ya, seperti itu. Dan ada subjek-subjek lain, misalkan ada cabangnya di sini, ada tahunnya, ada bulannya, seperti itu. Begitupun yang lain, misalkan nomor 3 di sini ada cabang mana yang memiliki keuntungan terbanyak. Berarti kan yang fokusnya adalah cabangnya. Itu subjek bisnis seperti itu. Nah, data warehouse fokusnya adalah di subjeknya, bukan di apa yang dilakukan oleh subjeknya itu sendiri. Jadi selalu mulailah pertanyaan dengan subjek. Baru kita berbicara apa sih yang ingin diukur dari si subjek itu sendiri. Kemudian, integrated, ini ciri khas data warehouse yang kedua. Tentunya tadi kita melihat masalah bahwa kalau misalkan kita punya database yang sifatnya terdistribusi, tentunya bagi pengambil keputusan yang ada di pusat, dia tidak bisa langsung membuat reporting, suatu layout reporting yang dihasilkan dari sekian banyak data warehouse. Tentunya dia harus menampung dulu data dari hasil-hasil di cabang, kemudian dia lakukan analisis secara menyeluruh. Tidak mungkin untuk kita menyajikan informasi strategis kalau analisisnya tidak menyeluruh. Misal, saya mau mengambil langkah strategis hanya berdasarkan salah satu cabang. Ya kan nggak mungkin. Karena ini ada perbedaan hal yang mungkin saja terjadi antar cabang, seperti itu. Nah, data warehouse itu juga fokus untuk membahas masalah, ya kalau kita punya sumber datanya banyak, integrasikan dulu, seperti itu. Nah, tentunya ini bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi, yang database-nya sifatnya terdistribusi. Kemudian ciri khas data warehouse yang ketiga ada time variant. Di mana kalau tadi konsepnya transaksional itu dia hanya memanfaatkan informasi ataupun data yang tidak jauh dari si data itu dicatat seperti itu. Biasanya kisarannya adalah di 60-90 hari masa kita melakukan query-nya. Seperti itu. Kemudian sering sekali terjadi atau fokus utamanya adalah di mengupdate record-nya. Ya jelas, konsepnya kan transaksi. Berarti dia mencatat apapun yang terjadi saat itu agar bisa nanti dimanfaatkan di kemudian hari. Jadi update record-nya akan sering kali terjadi gitu. Bisa hitungan dalam 1 menit berapa transaksi seperti itu. Dan yang paling penting adalah si key structure atau kunci yang ada di dalam sebuah tabelnya itu bisa saja atau seringkali malah tidak mengandung elemen waktu.
Nah, nanti elemen waktu ini pentingnya apa, nanti kita bisa lihat di time variant ini. Kemudian, kalau dari data warehouse sendiri, itu kita berbicara datanya itu adalah di kisaran 5-10 tahun yang sudah lalu gitu ya. Jadi kita menyimpan data-data yang sudah lalu, yang kita pastikan tidak berubah lagi gitu ya. Ya sudah, itu yang kita manfaatkan. Kemudian data warehouse sendiri itu menyimpannya sophisticated snapshot. Jadi yang dia simpan tuh hanya snapshot. Nanti kita lihat ilustrasinya seperti apa. Dan yang pasti setiap kunci itu harus punya elemen waktunya. Nah, kira-kira untuk apa sih elemen waktunya? Nah, kita lihat di sini ini adalah elemen waktu yang ada di dalam setiap kunci di dalam tabelnya. Contoh di sini ada customer ID from date to date berapa seperti itu. Jadi untuk menggambarkan kira-kira customer ID ini itu melakukan transaksi atau tercatat melakukan transaksi itu terhitung dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kan mungkin saja ketika misalkan saya di tahun kemarin itu memang menjadi orang yang belanja selalu di Indomaret, misalnya sebut saja seperti itu. Akan tetapi ternyata di setahun terakhir ini saya tidak lagi belanja. Nah tentunya kan proses pengambilan informasi strategisnya itu bisa jadi beda lagi. Makanya pencatatan waktu aktif dan tidak aktifnya ini harus juga tercatat dengan baik di dalam data warehouse. Nah, contohnya kayak gini. Misalkan untuk customer di bulan Januari ini ada 4 orang seperti ini. Tapi ternyata di Februari itu ada 5 orang seperti itu. Nah, kemudian di sini bisa kelihatan bahwa si P. Anderson ini pindah dia tempatnya. Dia pertama tinggal di 456 High Street, kemudian di sini sementara P. Anderson-nya di 1455 Tin Cup. Ini beda ya. Nah, maka nanti di data warehouse ini akan disimpan dua-duanya. Jadi P. Anderson 456 High Street itu hanya dari bulan Januari sampai ke Januari saja. Oke, saya tulis ini. P. Anderson itu selama bulan Januari. Until Januari ya, karena memang 1 bulan itu. Tapi ketika dia sudah berada di bulan Februari, maka P. Anderson itu dia berada di yang Tin Cup ini. Tentunya ini akan dicatat dari bulan Februari sampai Press itu present ya, sampai sekarang ya, karena kita belum dapat record baru yang menggantikan si P. Anderson ini gitu. Nah, jadi P. Anderson yang lama tetap akan disimpan seperti itu yang kita sebut dengan konsep time variant. Supaya apa? Supaya kelihatan nanti kira-kira analytical yang kita ambil ini itu berlakunya valid untuk P. Anderson ketika dia tinggal di Tin Cup ataupun di High Street. Jadi benar-benar akan dipisahkan persatuan seperti itu. Nah, bagi yang belum ada perubahan ya akan ditulis sampai present seperti itu. Kemudian selain itu juga ada aturan-aturan yang kita harus berlakukan di dalam data warehouse. Tentunya kan karena kita berharap beban transaksional ini tidak diganggu oleh beban analytical, maka aturan yang pertama pisahkan lingkungannya antara data warehouse dengan yang sifatnya operasional. Kemudian tidak ada frequent update pada data warehouse. Data warehouse itu memang diupdate-nya tidak setiap hari. Nggak mungkin kita ngambil setiap hari gitu ya. Kita harus bisa pastikan data itu sudah static dalam kondisi yang istilahnya sudah tidak mungkin berubah lagi, baru kita bisa simpan seperti itu. Kemudian karena data warehouse itu menyimpan data masa lalu, Pak, jadi kita pastikan datanya bersifat historical. Dan yang terakhir aturannya adalah setiap data warehouse wajib memiliki elemen waktu. Nah, itu tadi data warehouse. Nah, bagaimana sih cara si data warehouse itu menjawab tantangan yang tadi? Tadi kita sudah lihat integrated, oke. Kemudian kita punya penanda waktu sehingga nanti kalau mengambil keputusan informasi strategis itu periodiknya jelas dan valid seperti itu ya. Tapi bagaimana dengan konsep yang tadi, ini query sering banget dilakukan gitu ya. Sementara kalau kita lakukan query itu berkali-kali, misalkan pakai fungsi agregat, itu akan menimbulkan beban transaksi yang juga nggak kecil ya, seperti itu. Nah, ini gambaran nanti hasil akhirnya kalau sudah kita menggunakan data warehouse. Jadi kalau sebelum ada data warehouse, kita mengambil ad hoc aja dari masing-masing database, kemudian kita simpan dalam database masing-masing, seperti itu baru kita lakukan pengolahan agregat dari sini. Kemudian kalau enterprise data warehouse ya kita integrate dulu sehingga nanti ketika kita mengeluarkan suatu informasi itu adalah informasi yang versinya single truth seperti itu ya. Jadi kebenaran tunggal seperti itu. Nah, caranya gimana sih data warehouse ini bisa menyelesaikan masalah di dalam suatu enterprise? Nah, kita bisa pakai dua pendekatan. Ada pendekatan Rapp Kimball dengan Bill Inmon. Ini dua orang yang
memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep cara kita membentuk data warehouse. Jadi yang pertama, Rob Kimball itu berpikirnya adalah, ya tentunya kita punya sumber data itu kita tarik datanya menuju ke staging area, di mana staging area itu nantinya kita akan menyimpan data-data yang berasal dari sumber data. Sehingga nanti pengolahan berikutnya untuk data warehouse itu sudah ada di lingkungan yang berbeda dengan transaksionalnya. Jadi dipisahkan dulu, gampangnya seperti itu. Kemudian dari staging area ini dilakukan ETL atau extract, transform, dan loading untuk membentuk skema data warehouse. Nah, yang lucunya dari Lab Kimball, data warehouse itu dianggap sebagai gabungan dari beberapa buah data mart. Jadi data mart itu sebetulnya data warehouse tapi berada di hanya satu unit tertentu. Kalau kita bicara enterprise kan divisinya luas ya. Ada divisi A, divisi B, divisi C. Nah, kalau pendekatan Rob Kimball, dia akan mengidentifikasi bahwa setiap divisi itu nanti akan diwakili oleh sebuah data mart. Nanti kalau saya butuh misalkan garis besarnya untuk satu enterprise, ya saya tinggal melakukan olap ke dalam si gabungan data mart ini. Nah, jadi data warehouse-nya itu terdiri dari beberapa skema star. Nanti apa skema star nanti kita lihat ya. Yang tentunya ini berada di subject area yang berbeda-beda. Nah, kemudian nanti barulah kita melakukan proses pembentukan cube. Dari skema-skema itu kita bentuk cube, barulah nanti kita munculkan di dalam reporting layer. Sementara kalau Bill Inman ini yang paling membedakan dari dia, sebenarnya secara konsep sama ya, dia memanfaatkan konsep normalisasi. Jadi kalau nanti kita bicara tabel, kan ada tabel dimensi dan tabel fakta. Nah, kalau Ralph itu fokusnya adalah ya tabel dimensi langsung saja berhubungan dengan sama tabel fakta gitu ya. Bentuknya tidak perlu terlalu normal, yang penting memang tabel dimensi itu mewakili satu subjek bisnis dan fakta itu mewakili apa yang mau diukur dari si subjeknya itu sendiri. Sementara kalau Bill Inman tidak, kalau memang diperlukan pemecahan tabel dimensi, dia akan lakukan pemecahan tabel dimensi. Nah, ini ada keuntungan dan kelebihannya atau perbedaannya, tinggal dilihat. Nah, ini gambarannya. Yang sebelah kiri ini cara pandang dari Bill Inman. Kita lihat di sini tabel yang warna kuning ini subjek bisnisnya ya, atau nanti kita sebut sebagai tabel dimensi. Nah, itu dia punya relasi di dalamnya. Nah, relasi-relasi inilah yang nantinya tetap akan menimbulkan beban juga sebetulnya. Walaupun memang untuk pendekatan enterprise ya lebih rapi kalau kita pakai pendekatan Bill Inman tadi gitu ya. Nah, sementara ini tabel faktanya atau yang mau diukurnya ada di satu tabel tersendiri. Sementara kalau Ralph Kimball, dia fokus, ya udah apapun yang mau perspektif bisnis yang mau dilihat, gabungin aja dalam satu tabel, selama dia masih dalam satu hal yang sama, kemudian dia nanti langsung direlasikan dengan sales. Nah, dari tadi kan kita nyebut tabel dimensi, tabel fakta itu apa sih gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat. Di sini ada hybrid, nanti silakan teman-teman pelajari, saya tidak akan terlalu bahas. Nah, bagaimana caranya si data warehouse itu memodelkan atau memanajemen datanya? Jadi, apapun data yang kita dapatkan dari OLTP, kan ini istilahnya nih ada transaksional gitu ya, database transaksional. Nah, dia ingin membuat data warehouse, maka kita tidak akan membuat data warehouse-nya di lingkungannya sama, kan tadi aturannya. Caranya tarik data dulu dari yang transaksionalnya, kita simpan di lingkungan tersendiri, data warehouse yang terpisah tentunya. Kemudian kalau sudah begitu harus digimanakan? Nah, data-data yang sudah diambil tadi, yang sudah diekstrak, itu akan dibentuk menjadi dua bentuk model data. Yang pertama kita sebut dengan tabel dimensi, dan yang kedua kita sebut tabel fakta. Nah, pengertiannya tabel dimensi itu adalah tabel yang mewakili subjek bisnisnya. Jadi perspektif saya itu mau memandang fakta itu berdasarkan apa, yaitu tabel dimensi, seperti itu. Sementara fakta itu adalah isinya ukurannya. Jadi apa sih, berapa besar ukurannya yang diukur dari suatu subjek bisnis tadi. Misalnya saya pengen tadi pelanggan yang paling berpotensi itu apa? Misalkan paling banyak melakukan transaksi. Nah, berarti paling jumlah transaksinya itulah kita simpan di dalam tabel fakta. Nah, kalau kita lihat hubungannya nanti tabel dimensi itu akan berelasi dengan tabel fakta seperti ini. Di mana tabel dimensi itu akan menyimpan atribut kunci beserta informasi lain yang berhubungan dengan dimensi itu sendiri. Tapi mungkin kalau teman-teman membayangkan itu tidak akan selengkap dari yang awal ya. Contoh kan tadi teman-teman melihat misalnya kayak
Mahasiswa tuh ada NIP, ada nama, ada tanggal lahir, ada tempat tinggal. Nah, itu tidak semua akan dicatat di dalam data warehouse. Jadi yang tidak penting-pentingnya dibuang dulu nanti dalam konsep ETL. Nanti kita akan coba ya di dalam simulasinya. Kemudian kita akan punya tabel fakta, di mana tabel fakta itu isinya adalah kunci tamu dari si masing-masing dimensi, beserta nilai numerik yang mau dihasilkan. Nah, nilai numeriknya didapatkan dari mana? Didapatkan tentunya dari pengolahan agregat dari data yang tadi, dari yang data kita lihat di skema relasi awal yang tadi ya. Kita melakukan query-query, ya kita simpan hasil query-nya. Jadi kalau teman-teman kan dulu, kalau mau tahu berapa banyak barang yang terjual di tahun sekian, itu kan teman-teman harus query ya. Nah ini enggak, oleh data warehouse disimpan hasil query-nya. Udah aja nih hasil pengolahan agregat yang saya simpan. Jadi benar-benar hanya summary-nya, hanya kesimpulannya. Teman-teman nggak bisa cari, misalkan barang ini itu misalkan apa ya, barang ini dijual di cabang mana saja ya, kita nggak berbicara itu, tapi kita bicaranya justru ini berapa banyak barang ini terjual di dalam suatu cabang, misalnya seperti itu. Nah, item numerik ini, sekali lagi, itu bisa lebih dari satu dalam satu tabel fakta, yang penting masih berada di dalam satu domain kasus yang sama. Kemudian, dia didapatkan dari hasil pengolahan agregat, di mana pengolahan agregat ya ini, count, sum, average, min, dan max. Tergantung teman-teman maunya apa, gitu ya. Nah, kalau sudah kita membentuk tabel dimensi dengan tabel fakta, tadi kan saya bilang, tabel dimensi akan berelasi dengan tabel fakta. Nah, kalau di IRD ada kardinalitas, kalau di dalam data warehouse, kita ada punya namanya 3 bentuk skema. Ada yang kita sebut skema star, ada yang kita sebut skema fact constellation, dan ada yang kita sebut dengan skema snowflake. Nah, karena memang si tabel di dalam data warehouse seperti tadi ini, itu kan dia dimensinya ada banyak, lalu berelasi dengan tabel fakta. Artinya fakta ini bisa dipandang oleh berbagai macam dimensi yang ada di sini, yang berelasi dengan dirinya, seperti itu. Nah, karena bentuknya seperti ini, dia akan membentuk sebuah model multidimensional yang seringkali orang sebut dengan cube. Nantinya kita akan sebut cube ya, setelah kita melakukan proses pemodelan skemanya. Nah, ini skema star. Ciri khasnya adalah skema star itu selalu hanya punya satu fakta. Jadi hanya punya satu fakta per satu kebutuhan informasinya, misalnya seperti itu. Nanti dalam satu data warehouse-nya bisa banyak ya, kan tadi kayak kita lihat di RAP Kimball gitu. RAP Kimball itu pendekatannya kan dia pakai skema star nih. Jadi satu data mart itu satu skema star. Kalau dia punya apa ya istilahnya, punya faktanya ada 10, ya berarti dia akan punya 10 tabel fakta di dalam skema star yang berbeda. Intinya di sini adalah ya ini skema star. Jadi faktanya cuma satu. Kalau dia mau faktanya di sini sekali lagi bukan numeriknya ya, faktanya, tabel faktanya hanya satu yang langsung berelasi dengan si tabel-tabel dimensinya seperti ini. Kalau misalkan saya pengen fakta yang lain, ini kan fakta penjualan. Misalnya saya pengen fakta pembelian, ya berarti kita punya satu skema lagi di situ yang terpisah menjadi sebuah data mart tersendiri. Gabungan nanti dari beberapa skema tersebut nanti akan membentuk skema data warehouse. Itu kalau cara pandang Ralph Kimball. Sementara ada lagi skema yang bentuk kedua namanya fact constellation, di mana di dalam sebuah skemanya memungkinkan ada tabel fakta yang berbeda. Contoh kayak ini ada tabel penjualan, ini fakta penjualan, ada fakta pengiriman seperti itu. Nah, ini boleh ada di dalam satu skema kalau kita pakai konsep skema fact constellation. Nah, ciri khasnya adalah adanya shared dimension atau shared tabel dimensi yang berbagi antara fakta seperti itu. Contoh kan tabel produk ini, tabel dimensi produk itu akan menjadi perspektif atau cara pandang untuk melihat fakta penjualan dan fakta pengiriman seperti itu. Begitupun dengan dimensi dari store-nya, seperti itu cabangnya ya. Ya tinggal dilihat seperti itu. Nah, ini fact constellation. Nah, kalau Bill Inman itu mengenal skema namanya snowflake. Di mana snowflake ini mengenal konsep normalisasi di dalam tabel dimensinya. Jadi tabel dimensinya itu memungkinkan normalisasi semacam ini. Dipecah di dua tabel, lalu nanti saling berelasi antar tabel dimensi seperti itu. Nah, ini cara pandang dari si Bill Inman. Jadi kalau Bill Inman tuh ya data warehouse ya udah satu skema gitu ya. Nanti kalau kamu butuh ya tinggal kamu cube-cube saja seperti itu. Kamu tinggal potong-potong saja nih mau cube yang bagian mana. Tapi kalau si Bill Inman sendiri dia akan menghasilkan satu skema besar. Beda dengan Ralph Kimball
yang dia memanfaatkan star skema kecil-kecil, nanti dia gabungkan sudut pandangnya, jadi data satu skema star itu satu data mart, kemudian nanti akan dibentuk menjadi satu kesatuan utuh data warehouse seperti itu. Tapi tetap secara fisikalnya terpisah ya. Kalau si Bill Inman ini skemanya akan satu dulu. Jadi dia lengkap dulu memandang utuh enterprise, dia bikin skema utuhnya, ya sudah itu yang bisa dipakai untuk nanti mengquery apapun di OLAP seperti itu. Ini ada konsep dasarnya, silakan dibaca, tinggal nanti teman-teman. Nah, mari kita rancang data warehouse. Jadi kalau saya misalkan ada di suatu enterprise pengen bangun data warehouse, itu caranya gimana? Yang pertama, ya kita harus mendefinisikan dulu informasi strategisnya. Tadi kan kita setuju di awal bahwa data warehouse itu untuk mendukung informasi strategis. Dan memang kalau kita lihat tadi secara fisikal, yang disimpannya hanya data yang merupakan sudah hasil agregat ya. Jadi menyimpan jumlah barang yang ini terjual hari ini, itu sebanyak berapa, itu yang disimpan. Bukan lagi misalkan ada transaksi nomor berapa yang membeli barang ini, itu udah nggak disimpan lagi. Jadi benar-benar agregat. Nah, di dalam melakukan analisis informasi strategis ada 6 poin yang harus dilihat. Yang pertama, stakeholder. Stakeholder jelas ya. Siapa sih yang butuh informasinya? Kedua, informasinya apa sih yang dibutuhkan? Kemudian ketiga, periodenya. Kan tadi saya bilang ya, ini mau bikin informasi strategis, dia butuh periodenya, datanya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Atau bulan apa sampai bulan berapa. Kemudian, di bagian keempatnya ada tujuannya. Tujuan dia dari mau dapat informasi strategis ini apa? Agar nanti kita bisa memeriksa atau men-tracing, menelusuri kembali, kira-kira informasi yang saya hasilkan ini sudah tepat guna atau belum. Kemudian ada sumber datanya. Jelas lah ya, kita kan bicara datanya tuh kan bukan dapat dari surga gitu ya, langsung turun dari langit gitu. Tapi kita bicaranya data ini, kita harus cari dari data transaksionalnya. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi sumber datanya. Dan yang terakhir adalah granularitasnya. Ini mau memunculkan informasi sedetail apa? Misalkan saya apakah cukup dengan berbicara di level provinsi? Misalkan saya mau menampilkan penjualan barang per cabang yang ada di dalam setiap provinsi. Atau saya mau sampai ke level kota di dalam suatu provinsi. Nah, itu kan granularitasnya berbeda ya. Lebih detail yang kota dibandingkan yang provinsi. Nah, itu harus berbicara granularitasnya. Dan syukur-syukur kalau bisa sampai bisa mendapatkan layout informasi. Nah, contoh, misalkan saya sudah melakukan proses analisis ke stakeholdernya direktur pemasaran, lalu informasinya di sini yang diinginkan oleh si direktur pemasarannya adalah barang apa saja yang paling banyak dijual dalam suatu lokasi pada periode tahun XXX. Lokasi ini juga bisa nanti identik dengan kota atau dengan apa ya, atau dengan cabangnya gitu, itu terserah nanti. Kemudian barang apa saja yang paling banyak menghasilkan pendapatan dalam suatu lokasi pada periode tahun XXX. Nah, kita udah ada kata kunci sini, subjeknya udah jelas barang ya. Ini barang yang udah paling kelihatan, kemudian ada lokasi, lalu ada periodenya di sini. Nah, ini kebetulan si direktur pemasarannya sudah bisa menggambarkan layout, tapi belum tentu ya. Belum tentu setiap stakeholder itu bisa menggambarkan layout seperti ini. Jadi memang ya kalau bisa digambar lebih bagus seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan karena data warehouse itu dia bentuk skemanya dynamic atau bentuk si reportnya dynamic, ya juga bisa aja pasti berubah gitu. Ini hanya layout standarnya saja, defaultnya seperti ini. Nanti kita bisa ubah-ubah. Periodenya bisa kita pindah ke barang, barang bisa pindah ke periode, dan seterusnya. Kemudian tentukan perspektif bisnis yang mau dia gunakan. Perspektif ini berarti subjeknya ya. Subjek apa yang mau dilihatnya. Kemudian nilai fakta apa yang mau dijadikan fokus untuk melihat si kejadian yang ada di transaksionalnya. Seperti itu. Misal dari informasi yang pertama tadi, barang apa saja yang paling banyak dijual di lokasi tertentu pada periode tertentu. Nah, fakta yang mau dilihat adalah penjualan ya, jumlah penjualannya, count-nya. Jadi sudah ada fungsi agregatnya di sini biar nanti mudah. Jumlah penjualannya, kemudian perspektifnya. Perspektifnya itu ada subjeknya, ada barang, ada lokasi, dan ada periode. Periode di sini saya tuliskan dalam bentuk tahun. Tahun ini mewakili waktu atau periode. Oke, kemudian yang kedua, barang apa saja yang paling banyak menghasilkan pendapatan. Nah, kalau di sini kan pendapatan tuh berarti kita harus jumlahin total harga di dalam setiap transaksinya ya. Berarti nilai faktanya adalah sum of total harga penjualan. Ini ditentukan lagi nanti dari sumber datanya ya. Jadi kan sumber datanya nanti kita harus lihat nama atributnya apa. Kemudian perspektifnya kalau saya lihat di sini sama ya dengan yang tadi, ada barang, ada lokasi, dan ada periode seperti itu. Kemudian, tentukan tabel dimensi dan fakta berdasarkan perspektif bisnis dan nilai fakta yang tadi gitu ya.
lalu bentuk skema datanya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini ada 3, ada barang, ada tahun, ada lokasi. Ini jadi dimensi perspektif ini. Ya sudah, dimensinya ada dimensi barang. Kalau kita lihat juga dia hanya menyimpan yang benar-benar penting saja, nama barang, subkategori, dan kategori. Ini karena skemanya skema star, ya dia nggak ada normalisasi. Padahal kalau ini pakai skema snowflake, ini mungkin saja bisa dinormalisasi ya. Subkategori dengan kategorinya dipecah menjadi tabel dimensi sendiri, seperti itu. Nah ini ada tabel dimensi barang yang mewakili perspektif barang, kemudian ada tabel dimensi lokasi, dan ada tabel dimensi waktu yang mewakili periode yang tadi. Kemudian kita juga punya tadi nilai faktanya ada 2. Yang pertama count of penjualan. Jadi ini mah menyatakan jumlah kemunculan penjualan dalam suatu periode itu berapa. Saya pengen tahu ada berapa transaksi yang terjadi gitu ya. Kemudian sini jumlah dari total harganya. Kalau ini total nilainya seperti itu ya. Nah ini maka kita punya fakta penjualan. Kenapa cuma 1 faktanya? Ya karena dua-duanya berbicara masalah penjualan gitu ya. Lalu di nilai yang tadi kita akan jadikan numeriknya di sini. Total penjualan dan total pendapatan seperti itu. Nah itu akan mewakili 2 nilai fakta yang dihasilkan tadi. Sudah jadi skemanya, lalu tinggal kita implementasi. Nah anggaplah ini kita masih pakai Ralph Kimball ya. Jadi punyanya hanya baru 1 data martnya saja. Nanti kan ada banyak nanya, ini baru dari 1 direktur, belum direktur yang lain. Nanti kita akan punya banyak skema di situ. Dan antar skema bisa saja punya bentuk skema yang berbeda, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita sudah punya skema, maka kita tinggal terapkan di tools-nya. Nah, kita akan pakai Pentaho, tapi kita akan coba di minggu depan. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Pentaho-nya, di sini ada sedikit hal yang harus saya ceritakan, bahwa untuk bisa membentuk si data warehouse, tentunya kita akan berbicara atau bersentuhan dengan sumber data. Sumber data ini bisa dari Excel ataupun bisa dari DBMS yang dimanfaatkan di transaksional. Kemudian data-data yang dari sumber tadi itu akan dilakukan ETL. ETL di sini sebetulnya untuk pre-processing ya, untuk mempersiapkan data. Contoh, misalkan data itu kan bisa saja antar cabangnya masih berbeda tipe data, masih berbeda ukuran, lalu mungkin saja ada data yang duplikat, nah itu dirapikan nanti di sini, di ekstrak, transform, dan loading. Nanti akan dibahas apa itu ekstrak, apa itu transform, dan apa itu loading. Kemudian nanti kalau sudah kita taruh di staging area di sini, yang sudah kita rapikan, barulah kita bentuk menjadi sebuah data warehouse, atau bisa saja kita simpan dalam bentuk data mart terpisah skemanya. Nah, yang lebih mudah ditangkap adalah yang Ralph Kimball ya, jadi nanti kita akan bentuk menjadi data mart seperti itu, di mana gabungan data martnya akan membentuk sebagai sebuah data warehouse. Barulah nanti kalau sudah skema data warehouse-nya jadi atau skema data martnya sudah jadi semua, barulah kita melakukan proses pembentukan formatting report menggunakan OLAP. Nah, OLAP kita akan bahas di minggu depan. Nah, itu gambarannya nanti kalau kita mau mengimplementasikan si data warehouse. Jadi tidak langsung dari sumber transaksional langsung disimpan ke data warehouse ya. Ingat ya, nggak semua data itu disimpan ke dalam data warehouse. Hanya data yang penting saja yang kita simpan ke dalam data warehouse. Oke, materi kali ini sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.